Napa to niku ruh zikir rasa la ilaha illa anta niku kiat-kiatipun kados pundi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparang matur Gus, niki kula badhe matur magayutan kalian tentang zikir raos. Di dalam diri manusia niku kan ada ruh, juga ada iman hak, juga ada cahya dan hidup niku wau. Yang menjadikan satu pertanyaan kaula inggih menika kedai kaula menika sampai ke Allah utawa urip menika kan harus lewat raos menika. Lah pertanyaan kaula menika napa to niku ruh menika saking kaula Gus. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal saya menjawabnya di posisi atau di kacamata mana. Kalau saya menjawabnya dari sisi ahad, tidak ada bedanya antara ruh atau imanul haq yang kita sebut ihsan ya, atau rasa, atau nur ma'rifat, atau hidup. Inilah yang kusebut ahad. Kalau sesuatu yang tidak bisa jenengan sebut, makanya di dalam syariat cari makhluk itu nggak kekal. Lah kak rokok kekal, ning surga kekal, ning rokok Ini umat yang tidak ngerti faham maksudnya apa. Tapi kalau kami jawab dari sisi sebelum ke ahad ini ya makhluk. Wa nafahtu dan kutiupkan. Niki bahasa kutiupkan niki ulama syariat iku ambek ulama akhirat iku khilaf. Cuman saya katakan miturut syariat atau ulama bangsa syariat yes memangnya itu harus disebut makhluk, nggak sama dengan kholik. Bagaimana mungkin dikatakan sama antara kholik dengan makhluk? Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Ayo kita teruskan pahamannya bagaimana sih. Memang di situ dikatakan secara syar'i ruh itu ya makhluk yang bersemayam di dalam alamnya. Ruh disebut qalbun, hati. Oke, dengan berbagai bukti nek ruh itu diambil Allah, maka jasad ini tidak bisa nyapo-nyapo. Hanya pandangan akal, tidak mau memandang dari sisi hati, sehingga ya akan selalu menolak tentang rasa, selalu menolak. Bapak Ibu, di situ akhirnya secara pelan-pelan itu diproses oleh ulama-ulama utawa masyayikh yang paham tentang masalah empat proses yang nantinya akan melibatkan banyu itu kok gembulane bumi, terus angin gembulane api, dan atau di sini proses ruh. Di dalam ruh itu ada, mohon maaf, ada rasa atau imanul haq. Di dalam imanul haq rasa itu ada cahaya atau nur ma'rifat. Di dalam nur ma'rifat nyatalah urip wujudnya Allah disebut ma'rifat. Diproses Pak. Habis diterangkan masalah ruh, masih bicara tentang masalah makhluk. Terus dia harus bermodal rasa untuk bisa bertemu Allah. Akhirnya kita mengasah dzikir. Ketika itu terus berlanjut, maka Allah akan memunculkan menyalakan nur ma'rifat. Loh, ketika saat nur ma'rifat sudah dinyalakan Allah, kegelapan itu hilang, yang Allah asalnya itu samar akhirnya jadi nyata. Yang itu yang disebut ma'rifat. Loh, di proses seperti ini kadang-kadang masih bantah. Apalagi langsung berbahasa Siti Jenar, aku iki Allah. Allah ya aku iki.
Siti Jenar gak ono sing ono Allah. Nah, pandangan Siti Jenar itu tidak sama iktikadnya itu dengan kita pada saat itu. Oleh karena kita belum kenal sejatine urip pada Siti Jenar, kita bisanya memandang makhluknya, maka kesimpulannya kita memberikan kesimpulan Siti Jenar telah ngaku-ngaku jadi penger. Nah, iktikad kita nggak sama dengan beliau. Iktikad beliau kemakhlukannya sudah fana, Pak. Makanya di dalam Fasol 157 sarahnya matan kitab hikam itu dawuh ngeten. Masyarakat iku ya, masyarakat. Kok ngerti sing duweni sifat puja iku Gusti Allah, maka masyarakat itu nggak akan memuja selain Allah. Di fasal itu kan membedakan antara az-zuhad dengan al-arifun. Ada di situ. Kalau tahu, berhubung masyarakat nggak ngerti, akhirnya mohon maaf sekali lagi, saya akan luruskan tauhid yang pernah disampaikan Rasulullah. Akhirnya masyarakat itu dengan iming-iming sapangat, ngerti sapangat nggih? Syafaat, berani untuk memuja pada makhluk, yang makhluk itu entah benar atau tidak ngaku-ngaku sebagai keturunannya, padahal sudah jelas di dalam surat Al-Qasas itu kalau nggak salah Allah dawuh kulillahi syafa'atu jami'an. Muhammad katakanlah kalau syafaat itu milikku bukan milikmu. Ngoten niku. Entah itu dulu siapa sing memelintir ayat ini, aku juga nggak tahu. Faktanya memang gitu, Pak. Faktanya memang gitu. Umpama tak ayat ini tak sederhanakan ini loh dulur. Oleh karena syafaat itu diletakkan Allah di jeruk iki, akhirnya seakan-akan jeruk bisa memunculkan rasa manis. Sampai nek tak lewatkan secara akliyah seperti ini sih rapaham. Oke, langsung mawon. Tadi berbicara menyentuh kanjeng Nabi ngeten lho dulur. Syafaat pertolongan iku sing duwe Allah. Oleh karena Nabi Muhammad dipilih oleh Allah, diletakkanlah pertolongan terhadap Muhammad yang seakan-akan Nabi Muhammad itu bisa mensyafa. Nah, sementara yang ku dengar mboten ngoten. Sing bisa nyafaati kanjeng iki. Tak lurus ke walaupun pahit ku rasa pahit Pak temen tetep tak sampai. Nah, aku tahu resiko nih gue hujatan cacian terhadap saya, sudah itu memang resiko harus ku sampaikan. Urusan diterima gak diterima itu urus aku, cuman saya hanya menyampaikan risalah apa yang pernah beliau sampaikan tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Masa sih dari ayat itu kita sih tetap beriktikat yang mempunyai syafaat itu kanjeng Nabi? Jikalau masih tetap begitu jenengan, itu urus aku loh ya, bukan urusan sampean dewe. Aku yakin mereka-mereka yang mengenal tentang masalah dunia ilmu alat atau ilmu balaghah mantek paham. Oleh karena takut resiko itu lho Pak, mungkin wedos alias ajos bin gak wani, wedi dibenci mungkin di situ. Lah kelasan sama kali Mbah Yai Fatoni. Wis penggaweane dilokne wong wis. Masalahe sapa wae nek durung tau muda ya wis pikir kalau mau dapat informasi dari Mbah Yai. Nggih, jadi Pak, ruh itu siapa? Kalau saya jawab dari syariat makhluk, kalau saya jawab dari tahapan hakikat yang sudah dimakrifat ahad, itu bukan makhluk, wis gak ada. La ibsorun wa mubsorun wa basarun, niki dasar kitab hikam ada.
Syekh Ibnu Athaillah mengatakan yang disebut makrifat di dalam alam kelanggengan atau alam ahad, nama makhluk yang menyembah ruh nggak ada, nama Allah sebagai Khalik yang disembah nggak ada, terus basiroh mata untuk melihat juga sudah tidak. Nama apa? Ya wis, umpama angsal kula jawab tapi duduk nama maksudnya ya aku. Nah niki lho, aku yang kembali pada wujud sejati ya Allah bahasa syariate. Ngoten lho dulur. Matur sekedhik ingkang sepindah wau panjenengan ngundhaken kedah manah menika mboten ninggalaken zikir utawa rasa. Terus manah menika kadang-kadang jenenge manah kolbun menika kan bolak-balik. Kadang semangat, kadang boten. Faktor nopo ingkang dadosaken sebab manah menika boten kersa ninggalaken menika, alias selalu meninggalkan dan selalu meninggalkan yang setunggal menika. Ingkang angka kalih ingkang ngajeng wau dipun ngendikaken wa mayyarjulika arabi. Manalika niku tetemu ingkang dimaksud tetemu usul menika napa? Padahal Allah niku kan laisa kamisli syai'un. Boten sami kalih menungso. Apa ingkang dimaksud usul menika wonten manah menika selalu ada Allah 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 itu napa pripun? Terus ingkang salajengipun zikir rasa la ilaha illa anta niku kiat-kiatipun kados pundi? Mekaten. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dawuh menungso iku gawane lali. Wonten ayate tapi kula mboten hafal. Sifate menungso iku gawane lali. Lah faktor-faktor apa yang menjadikan kita mudah lupa pada Allah? Padahal satu sisi la tatruk qalbuka adzikra. Jangan kau tinggalkan dzikir itu di dalam hatimu. Ojo ninggalno sira qalbaka ing ati sira, ojo ninggalno adzikra ing dzikir. Terus faktor apa yang menjadikan mudahnya kita lalai? Pun nek kula urai dari sisi proses ini ada kaitannya dengan makhluk. Ada 3. Nek dari akadnya nang Gusti Allah sing lalekno, ngoten lho. Tapi ada proses dulu. Yahjubuhum bi'ulumihim. Pertama, manusia akan lalai kepada Tuhannya jikalau manusia itu terpengaruh dengan kebiaring ilmu. Awak dewe membawa ilmu, entah ilmu apapun, lebih-lebih ilmu yang ada kaitannya dengan kasab suari, karomah, sehingga kita di situ berhadapan langsung dengan nafsu, yang nafsu itu mendong-mendong ilmu yang menjanjikan terhadap kita akan kekekalan dari sebuah ilmu atau kekekalan indahnya dari sebuah dunia itu. Dibikinlah terasa indah dunia ilmu itu. Bagaimana nggak enak, Pak? Ketika kita diletakkan Allah di makom tajrid atau makom karomah, kita mencari mais satu dunia sangat mudah. Uang datang dewi sendiri lah. Wis gak soro-soro. Sinten sih gak senang. Dengan ilmu itu akhirnya masyarakat umum menghormati kita, akhirnya jatuhnya memuja kita. Loh, ning dodone ati kula akhirnya kula rumangsa orang yang harus dihormati. Loh, iki faktor. Ini kita bicara belum menyentuh pada sisi hakikat loh Pak ya, belum menyentuh pada ilmu tauhid yang sudah ada diri kita, belum. Siapapun kita masih kosong hatinya dengan pengajaran tentang ilmu pengesaan pada Tuhan, siapapun kita terpengaruh. Ini faktor.
Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ketika kita menolak risalah yang telah disampaikan Rasul risalah Allah tentang dinu tauhid, orang-orang yang seperti kita ini mesti menolak. La yu'minun, tidak percaya. Karena itu bukan makanan kita. Makanan kita adalah duniawiyah. Makanan kita adalah selain Allah. Contohnya, ya seneng kita itu nek digungni wong, karena memang keagungan pada diri kita. Kita punya karomah, dijokno wong, wis pokoknya. Orang lain tunduk sekali, banyu disebul pus, wis isok ngene, isok ngunu, macam-macam. Otomatis masyarakat yang tidak mengerti itu akan menghormat pada kita. Loh, disitulah akhirnya kita mencari maisatu dunia, kebutuhan hidup di dunia ini di rumah tangga mudah sekali. Kita berbangga-bangga di situ. Inilah faktor salah satu diantaranya menjadikan orang itu tidak hanya gampang lali, selalu lalai, selalu ambek gampang itu ya beda loh Pak ya. Nek gampang kok nanti kita berbicara tentang hati seseorang sudah bertauhid, ngoten toh. Tapi makomnya masih di bawah makom maksum, makom musyahadatul baqa. Dan ini nggak salah proses jenengan dari mahfud ke maksum, dari fana ke kamil, kamil ke baqa, ngoten. Bapak Ibu, dua, urusan-urusan yang menjadi faktor kita itu selalu lupa datang Allah, yahjubuhum bi amwalihim. Iki Allah nutupi. Al-Baqarah tadi, kalau sudah kita itu tidak percaya dengan risalah dinul haq, maka khatamallahu ala qulubihim. Khatama ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine wong sing gak beriman tadi. Kekunci. Jadi mboten kadang-kadang, selalu 24 jam selalu lalai. Akhirnya muncul surat Ar-Rahman yang berbunyi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, bolak-balik diulangi gak terasa kita. Yahjubuhum bi amwalihim, dengan harta benda. Harta benda itu ada dua Pak, ada yang materi, ada yang non materi. Sing materi contoh wis kelihatan mata. Dunia itu bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa pabrik, bisa tumpaan kendaraan. Ini yang materi, intinya kelihatan mata. Itu juga bisa dikatakan faktor hati kita itu terhijabi. Yang non materi, status kita jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, gubernur, menteri, DPR, bahkan presiden, notok. Itu faktor hati kita itu selalu lalai terhadap Tuhan kita. Wis. Yang ketiga, mohon maaf niki nggih, bukan saya berniat gak seneng ambek wong yang nomor 3 ini, ndak, tapi saya permisi terlebih dulu, tak coba untuk menawarkan dagangan ini, bukan dagangan Allah ya, nasihat ini barangkali bisa diterima. Ngeten, yahjubuhum bi'ibadatihim ay al-ubad. Allah akan menutupi hati seseorang sebagai faktor sehingga kita selalu lalai terhadap Allah, karena kita itu termasuk golongan wong ahli ibadah secara fisik. Hati-hati. Saya bukan berarti makalah ini nggak suka pada orang yang ahli ibadah, mboten lho Pak ya. Ahli ibadah macam-macam, sholat
zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun. Berarti saya benci pada beliau? Enggak. Cuman siapapun kita, tatkala hati belum bisa nerima risalah dinul haq, mesti kita akan iktimat. Apa iktimat? Ngendel no, iki lakuku sing dadekno aku mlebu swarga. Iki lakuku, mesti aku dapat pahala. Iki lakuku. Loh ini Pak. Kita nggak terasa dengan status al-ubad, ahli ibadah inilah bisa jadi sebagai faktor hati selalu lalai pada Allah. Pun niki sing tidak bertauhid. Sekarang sing wis bertauhid. Laku ya wis. Cuman kita belum diposisikan Allah di makom maksum. Kalau saya bicara makom maksum, kerungu orang am mesti mangkel. Karena maksum itu hanya disematkan Allah hanya kepada Kanjeng Nabi. Yo gak salah Pak, itu pandangan syariat ya. Kalau saya kan memakai pandangan hakikat, jadi tinggi. Saya boleh dong untuk menyuarakan hal ini, ngeten. Selama kita masih diletakkan Allah di musyahadah fana dan kamil alias makom mahfud, walaupun kita sudah pernah nginceng alam akhirat atau alam kelanggengan, ketika saat kita dihadapkan tiga hal tadi loh, sok kadang-kadang lali. Iki faktor sok kadang lali. Terus habis selesai masalah, ya Allah, ning dodo kono rasa bersalah, ngoten nggih, rasa getun. Ya Allah, aku mangkok lali sih, sehingga aku sih ngaku-ngaku lah, ngoten nggih. Pun Pak, wala baghin wala adin innallaha ghafurur rahim. Oleh karena jenengan diproses oleh Allah untuk menjadi apa? Kamil mukamil, menjadi insan yang betul-betul jenengan iki bertakwa, walladzina amanu wa kanu yattaqun. Anda harus ngalami zona yang seperti ini dulu, sehingga ayat yang menerangkan tentang masalah dzikron kathiron ternyata itu mancepi kono nggone golongan sampai niki. Al-Ahzab 4142 dan atau Al-Insan 2526, ternyata ini hanya diamalkan oleh orang-orang yang hatinya diletakkan Allah di makom mahfud, dan tidak bisa diamalkan, dipraktekkan, dirasakan di golongan kita yang belum mau menerima risalah dinul haq. Belum bisa. Di situ dalam ayat itu adalah perintah, penekanan langsung terhadap Rasul, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Baik siang Muhammad ataupun malam, tetaplah hatimu itu ingat padaku. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Bahasane ya sampai kematianmu. Mboten 40 dina tok, mboten. 40 dina itu kan kayak pembelajaran mawon untuk membuka babul musyahadah, untuk membuka alam kelanggengan. Seterusnya nggih mboten angsal jenengan itu tinggalkan itu. Tapi berhubung kita masih ada di makom musyahadatul fana dan kamil, otomatis jenengan iki akan memahami faktor yang menjadikan lupa itu Allah, bukan tiga tadi, bukan. Lawis Gusti Allah nggak lali kate piye, bukan faktor telu. Nek telu niki kanggo orang-orang yang menolak tentang risalah dinul haq. Jenengan pasti ngene, iya sing gawe eling ya sapa, sing gawe lali ya lu wis enteng tok, enteng wis. Jenengan bisa mengatakan itu hati jenengan, aku yakin sampai tidak lepas dari dzikir rasa, nggak lepas nih. Sehingga Ibnu Athaillah itu mengomentari tentang hal ini, walaupun satu sisi dikatakan lali, idza waqa'a, tatkalane jenengan
dijatuhkan Allah al-maksiata di tempat maksiat, apa lupa manglo, lupa iku maksiat iku gak dadi maksiat bal walakinna balik tetabine iku dikatakan taat. Bentuknya pundi? Ya dengan sadar singgahi eling ya sapa, singgahi lali ya plong. Iku lho tadi taat akhirnya. Niku pertama ya. Jadi faktor secara ahli yang sudah menerima risalah dinul haq dan sudah mencapai sebagai kekasih Allah walaupun di maqam mahfud, faktornya itu cuman Allah sebagai faktor. Tiga tadi tidak. Yang kedua, maksud daripada bertemu Allah itu bagaimana? Lawang kita itu sifatnya ngadam. Apa mungkin ngadam itu bisa ketemu sing wujud? Padahal itu sifat yang berbalik. Ngeten Pak. Tak proses maneh. Al wujudu al haqqu huwallahu ta'ala. Wujud sing hak itu adalah Allah atau hidup. Kita makhluk, wujudnya sebab diwujudkan oleh Allah. Asalnya tidak ada, olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada. Niki ben mboten munyer wong sarengat. Setelah itu jenengan ditiadakan alias mati. Asalnya nggak ada, asalnya mati, dihidupkan. Setelah hidup dimatikan, lalu dihidupkan kembali menuju alam akhirat. Niki bahasa sarengat Quran ngoten. Ngeten Pak. Lah nyapa Gusti Allah itu kok mutar-muter. Asale gak ono dionokno, terus gak ono maneh kok dionokno maneh. Inilah berlakunya hukum di mana pernah Allah itu dawuh terhadap malaikat. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khali. Ini ada hubungannya dengan ini. Terus diteruskan setelah selesai, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Oke. Kita asli sejatine gak wujud. Kita makhluk lah ya. Wujud kita itu wujud tipu-tipu. Wujud tipu-tipu. Seakan-akan memang makhluk ini wujud seakan-akan. Nanti kok sampai tak gong loh. Mburi tak gong. Nek wis tak gong munyer yo delen. Kalau wujud kita makhluk itu wujud tipu-tipu, bagaimana mungkin perkara yang adam alias tidak wujud bisa bertemu terhadap yang wis dalil akli niki mboten sambung, nggak bisa menerima Pak. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud itu akan dikatakan bisa bertemu yang wujud? Inilah yang sebagai dasar orang-orang golongan kita di syariat, bahwasanya ketika di dunia kita tidak akan pernah bisa ketemu Allah. Terus bagaimana sistem tentang tauhid ini untuk mengesahkan Allah dan meniadakan selain Allah kalau di dunia tidak bisa bertemu? Memang Pak, selama dalam hati kita masih ada kalimat dunia, jangan harap kita akan bisa melihat alam kelanggengan. Lah pun dimaksudi wa inna ilahi rojiun atau sangkan paraning dumati. Pun dimaksudi kalau jenengan dikembalikan kepada asal, yaitu asal dari Allah, terus kembali kepada Allah pundi. Inilah Pak keterbatasan kita. Ketika saat kita belajar di toto ilmu syariat saja tidak akan mampu untuk menerjemahkan ini, sehingga di dalam salah satu ayat Allah berpesan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, jikalau ada hambaku yang bertanya tentang masalah ruh, katakan iku urusan pangeranku. Lah ngoten nggih.
Berhubung menungso niki mau nyawang Muhammad iku dari sisi makhluk nggak bisa nerombol di dalam diri Muhammad, itu ada wujudullah, maka sampai kapanpun mengatakan gak boleh bahas roh, sing bahas iku mung Gusti. Wis kurang penak lah ngomongin iki. Bayan itu tingkrek pak, kayak sok metu omongan kita niki. Akhirnya jenengan kali kula dalam pemahaman untuk nang Gusti Allah nggih kesulitan. Yang disebut liqa Allah, bertemu Allah, sekali lagi bukan perkara makhluk bisa melihat Allah. Hilangkan kemakhlukan dalam dirimu dulu, baru disitulah dikatakan liqa. Wujud sampean kali kula yang tadi ngaku-ngaku wujud ilang ono dulu dengan cara khalwata uzlao, bertapalah, meditasilah untuk mencapai kesadaran mutlak sempurna bahwasanya selain urip iku gak wujud. Kalau sudah sampai di situ, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, nyoto wujud urip sejati, maka wujud dunia niki sebetulnya wujudnya Allah. Wes iku gongi makhluk wis gak ono ya. Jare Mbah Yayu nek wis gendeng muda ya prei wis total. Cari wong umum, wong gendeng. Ya tak bedheki sampean, enak ndi gendeng ambek Allah ambek gendeng bojone wong. Pilih yo. Udah. Jadi prosesnya hilang ono dhisik, wujud keakuan jenengan sebagai makhluk hilangkan. Setelah itu keakuan wujud ingsun sejati yaiku gesang akan berlaku, yaiku namanya liqa. Wis. Yang ketiga, apa kiat-kiat kita itu untuk bisa melakukan dzikir rasa sehingga bisa nyatani urip di dalam nur makrifat. Ngeten Pak, niki proses ya. Gusti Allah itu tidak akan pernah menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan jikalau jenengan itu tidak ngasah dzikir. Kalau dalam kitab hikam itu ngomongin buatan nur makrifat, ngomongin itu warid ngeten. Warid itu akan Allah utus masuk di dalam jagati roh, disebut kolbun, hati. Setelah si hamba ini melakukan kholwat, melakukan dzikir. Apa maksud dan tujuannya? Allah menyuruh warid masuk di dalam hati untuk ngusir penjajahi roh iku sing dadekno jagati roh iku peteng. Ya syahwatu dunia itu diusir Pak, nafsu diusir oleh warid. Siapa warid itu? Wis enteng-entengan kalau ngomong malaikat. Wis engko pada akhirnya warid itu munggu sampean wis gak ono malaikat, Allah langsung kok nanti. Semakin lama berzikir itu terus jenengan dengungkan, maka petanda warid itu semakin kuat oleh ngusir nafsu. Setelah yang namanya nafsu itu diusir oleh warid dari jagate ati, maka roh iku dadi roh sing bebas. Tidak yang asali roh iku dadi budake nafsu, dadi kunjorane nafsu, otomatis lakune ati roh iku nuruti karepe nafsu, sehingga diaku-aku kabeh. Sekarang sudah tidak, karena sudah diusir. Itu sebetulnya nurun ala nurin, yadillahu linuri mayyasha. Allah telah menyalakan nur makrifat dalam hatimu yang asalnya gelap, berhubung lampunya sudah menyala, gelap seketika itu langsung hilang. Ketika kegelapan hilang, nyatalah wujud sejati, ya aku Allah. Lho ngoten niku, innani anallah. Setelah itu fa'budni, selalulah kau itu berposisi di situ. Selalulah hati memegang tali itu sehingga jenengan nyembahi benar. Wa aqimis shalah lidzikri, tegakkan sholat semata-mata mengingat aku lho Pak. Wis sudah bukan sifat, bukan nama, bukan zat, tapi aku wujud sejati. Apa
Apa kiat-kiatnya? Itu tadi, sampean berhubung sudah memahami tentang masalah tali atau dzikir, ya iku kedah sampean asah terus. Ibarat arit pengen landep, ya kudu diasah terus. Begitulah.